Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita masih terus berbincang-bincang tentang pitutur luhur, sebab di episode yang lalu ternyata juga banyak pemirsa yang penasaran, ingin tahu lebih banyak tentang pitutur-pitutur luhur, walaupun itu jumlahnya banyak, tetapi di acara Setitik Pencerahan ini kita ambil beberapa lagi. Mungkin bisa untuk sebagai pedoman, tolok ukur kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu narasumber yang tidak asing lagi bagi kita, Kirianto Angandali, sudah hadir di studio. Selamat malam, Kirianto. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pitutur luhur masih kita teruskan di episode malam ini. Seperti biasanya, kita hening sejenak sebelum kita bincang-bincang lebih jauh. Ono kidung rumeksa ing wengi, teko ayu luputa ing lara, luputa bilai kabeh. Jin setan datan purun, paneluan tanono wani, miwah panggawe ala gunane wong luput. Genia teman tirta malingat tanono arah ing mami, guna duduk pan sirno. Ya, pemirsa, kita awali saja bincang-bincang kita tentang pitutur luhur yang episode kedua. Seperti yang lalu, Kirianto sudah ngendiko kalau berbicara pitutur luhur bisa berepisode-episode begitu ya, Kirianto, ratusan episode barangkali. Nah, sekarang kita berbincang, mungkin masih ada hubungannya dengan yang kemarin, Kirianto. Ini bondo donyo mung titipan. Kalau minggu lalu kan ya ada fase-fase niru itu tadi, melebu niru dan satru. Itu kalau berhubungan dengan harta benda seperti itu. Nah, sekarang di ini bondo donyo mung titipan. Ini bagaimana, Kirianto? Iya. Tuhan, ini keyakinan kita. Tuhan itu menitipkan, ya, kalau dikatakan titipan tadi ya. Tuhan itu menitipkan bondo donyo itu dalam takaran cukup. Makanya orang Jawa itu wanti-wanti. Ojo nggunakake aksara ko. Ingat ya, saya pernah mengatakan itu ya. Kesugihan nggak oleh. Kepinteran nggak oleh. Apalagi kemelinti nggak oleh. Apalagi ya. Yang kokoh itu ya. Kemelaratan ya nggak oleh. Gitu. Keweden ya nggak oleh. Ya. Itu artinya apa? Artinya kita itu diberikan oleh Tuhan. Itu sesuatu yang di tengah-tengah. Ya. Sugih ya gak kesugihan, melarat ya gak kemelaratan. Ya. Makanya konsep bondo donyo mung titipan itu artinya bahwa jangan sampai bondo donyo tadi menjadikan kamu kesugihan, sombong. Ya. Dan kamu kemelaratan, menjadi orang yang tidak percaya diri. Ya. Karena kalau kita sudah berbicara kesombongan, itu bisa loh Mas Samsu, surga itu dibeli loh. Bisa nggak kira-kira? Ya. Aku ngedek nih masjid. Aku nyumbang sak miliar. Ya dah? Itu lihat masjid itu. Harganya 1 triliun. Kan ada keterdengar itu ya. Sekarang geger itu ya. 1 triliun tahu berapa itu? Geger kan? Itu kenapa? Karena konsepnya kok tadi. Bondodo yang banyak tadi itu ya enteng saja disumbangkan. Oh, hasilnya gak bener. Kan begitu.
Ya. Ini maksudnya kalau kita berbicara bondo dunyo kuwi mung titipan. Sehingga harus kita gunakan dengan sebaik-baik. Apa nggak boleh kaya? Boleh. Lek kowe sugih titipaknu ini lho ya, kekno kae lho. Kan begitu? Ya. Kowe tak kei luweh, ning keluwihane kuwi mau kekno Samsu, kekno Rianto, kekno dan sebagainya. Itu sudah kodrat untuk apa? Untuk menurunkan tensi dari ko menjadi menengah, menjadi cukup. Dari ko jadi co, katakan begitu ya, menjadi cukup. Yeah. Kalau tidak, berbahaya lagi. Mas Samsu sekarang punya uang katakanlah 100.000. Yang ada pikiran Mas Samsu kira-kira apa? Paling-paling paling-paling ngopi. Ya. Kalau punya teman ngajak teman. Kalau Mas Samsu punya uang 1 miliar, apa kira-kira yang mau dibeli? Ya. Macam-macam kan? Ya. Oh, saya mau beli namanya kan begitu. Yang mobil yang mahal-mahal itu ya. Saya akan beli ini, saya akan mengantarkan itu. Ya. Saya akan kawin lagi. Mungkin begitu kan ya? Ya. Kenapa? Karena pada waktu diberikan sesuatu yang lebih tadi itu tidak segera untuk dinormalkan. Makanya beberapa minggu yang lalu kita berbicara ciri-ciri satu kondisi manusia, satu bangsa yang akan runtuh itu karena konsep ko tadi. Yang ditujukan pada pembelian surga. Duit-duit bangun musola sing gede. Duit-duit ngasih makan pada di masjid-masjid itu. Itu bagus sebenarnya. Tapi kan lebih bagus kalau memberikan makan itu pada mereka-mereka yang membutuhkan. Si fakir miskin tadi. Yang bisa jadi ada di sekitar rumah kita. Kenapa harus kita bawa ke masjid yang jauh sana? Nah, mungkin inilah zamannya. Zamannya ko tadi terjadi. Yeah. Sehingga konsepnya bondo dunyo mung titipan salah gunakan ini. Meskipun nuansanya nuansa agama. Oh, iya. Agama kan ini. Iya, iya. Iya. Tapi kan meleset ini. Ya. Ini baru mungkin ada sebuah kesadaran baru ini. Ini orang Jawa Mas Samsu semacam itu. Jadi tidak harusnya kita mengeluarkan uang yang banyak itu bisa membeli surga. Karena apa? Karena konsepnya meleset tadi. Jadi ada sesuatu niatan yang baik belum tentu baik gitu ya. Ya jelek, jelek ya. Karena apa? Karena manusia-manusia yang kaya raya ingin menunjukkan kehebatan di depan Tuhan dengan uang yang dia berikan. Satu sisi Tuhan tidak mengarahkan seperti itu. Kan banyak itu. Sekarang ini loh, di mana-mana bangga. Bahkan sekarang itu ada namanya wisata religi. Ya. Di mana itu? Itu di tempat ibadah di sana. Tempat ibadah di sana. Setelah kita datang di sana, loh gimana ini? Memang indah, tapi mana ini orang yang beribadah nggak ada ini? Ya, ada itu. Iya, iya, iya. Oh, udahlah sekarang buka di media sosial itu. Ada di sana. Wah, sedang dibangun sekian begini. Setelah kita sampai di sana, loh, oh ya nggak salah ya, karena memang tulisannya wisata. Jadi bangunan-bangunan yang harusnya untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara-cara yang ditentukan, enggak. Untuk mencari uang. Parkirannya, parkiran ini untuk very important person, untuk orang-orang terhormat. Kalau yang ini untuk orang-orang biasa. Terjadi itu. Wah, luar biasa ini. Ya, inilah leluhur kita dulu mengatakan bahwa bondo dunyo iku mung titipan. Kalau sudah titipan, bukan milikmu. Kalau sudah bukan milikmu, gunakan sesuai dengan apa maunya yang menitipkan. Ya. Nah.
Kalau konsep bahwa Tuhan itu memberikan sesuai dengan takaran, ini apa sama kira? Ya sama, ya. Harapannya itu kan memang dengan takaran itu orang kan tidak akan bingung. Karena sudah tahu takarannya. Takarannya cukup tadi Mas Hamsi. Awal kita berbicara cukup tadi cukup. Ya. Tapi dengan konsep manusia dua tadi, baik buruk benar salah bahagia celaka tadi itu ya, akhirnya dia akan terpeleset pada sesuatu yang buruk. Apakah dia mutlak salah? Enggak juga. Kenapa? Karena adanya para tokoh-tokoh agama tadi yang tidak bisa memberikan jalan terang pada mereka. Berat loh Mas Samsu. Jadi manusia di mimbar itu berat. Ya. Bukan hanya karena uang 250.000. Itu di mimbar itu, ya. Kalau sudah hebat 2,5 juta hebat lagi 25 juta kan begitu ya. Bukan itu. Pada waktu orang sudah memproklamasikan dirinya menjadi tokoh, apalagi dalam tokoh agama, tugasnya berat. Tidak dihitung dari jumlah materi itu. Makanya ada Mas Samsu dalam tembang itu, gegaraning wong akrami, ya. Tutu bondo tutu rupo amung ati pawi tane, ya. Akram itu akromakum, ya. Inna akromakum indallahi atqakum. Manungsa sing utama ing ngarsaning Gusti sing utama imane. Tapi landesane ati, amung ati pawi tane. Iki dawuh leluhur tanah Jawa dhisik. Ya. Jadi bondo donya kudu nganggo ati sing resik. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang, yen angel-angel kalangkung tan kena tinumbas sarta. Nggak ada artinya uang itu. Ya, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang pitutur luhur. Ya, ketika kita berbicara pitutur luhur, ternyata menarik sekali. Ini benar juga kalau itu bisa berepisode. Ya, ya. Bondo donya mung titipan, ini ada lagu Nesu Tanpa Kanepson. Bagaimana kira? Ya. Nah, kalau kita berbicara bondo donya mung titipan itu pasti ada kelanjutannya. Apa di situ? Bondo donya mung titipan, anak gaduhan, ya. Terus berikutnya itu anak mung gaduhan, pangkat derajat mung sampiran. Nah, 3 itu. Ya. Jadi bagaimana kalau kita itu gaduh? Anak-anak kita akan gaduhan. Milih siapa? Ya milih Tuhan. Gitu. Kalau oleh Tuhan dilalah, kita itu diberi gaduhan. Iku modelnya ngono kuwi. Ana sing gaduhane apik, gaduhane elek, gaduhane menyengsarakan, gaduhane memuliakan. Buat kita pada waktu menerima gaduhan, ya sudah, memang itu miliknya Tuhan. Ya, lah tugas kita itu kan menyelamatkan gaduhan tadi. Sebentar, ini pemirsa mungkin juga masih bertanya tentang gaduhan ini artinya bagaimana? Gaduhan itu kalau itu loh, gaduh itu loh. Gaduh. Ada kambing, ya. Tanpa nasi. Kita dikasih kambing sama juragan kita. Namanya kita gaduh. Nanti kalau lahir yang pertama itu milik juragan. Lahir kedua milik saya, itu kan gaduh itu. Paron lah, atau seperti apa kesepakatannya. Artinya gaduhan tadi kambingnya siapa ini? Juragan kan? Ya. Anak itu milik siapa? Milik siapa?
milik Tuhan kan. Nah, kita ngadu pada Tuhan ini. Ya. Sehingga kalau anak kita nakal, pertanyaan kita, kenapa Tuhan tadi memberikan gaduan pada saya kok nakal kok yang ini itu, ya. Kan itu. Anak kita sakit, ya, kita kan juga begitu. Kenapa Tuhan tuh? Ada ini rahasianya ini. Gitu. Kalau diberi gaduan yang baik-baik, enteng itu. Itu aja bisa meleset cara memeliharanya. Kalau diberi gaduan yang berat, apakah Tuhan tidak rahman rahim terhadap kita? Salah kalau kita mengatakan Tuhan gak adil ini. Enggak. Itu memang gaduan yang diberikan pada kamu. Identik di situ itu kamu diberikan tugas yang berat. Kalau bisa menyelesaikan gaduan ini, maka kalau dalam konteks agama, pahala. Dalam angan-angan orang, surga. Kalau anak yang baik-baik itu, yang sudah baik-baik itu, biasa itu. Iya tak? Ya. Nah, cuman kita di sini, ini kan ekstrimnya begitu. Dalam konteks kemanusiaan ini, bagaimana sebenarnya manusia itu bisa memelihara gaduan itu, sehingga melahirkan anak-anak berikutnya, telur-telur berikutnya yang baik. Ya, nggak bisa kita itu ngadu tadi nggak bisa milih rupanya. Ya, ya sudah, itu yang diberikan pada kita. Sehingga Mas Samsu, secara esensial kalau kita renungkan mendalam, baik buruk benar salah bahagia dan celaka itu sama. Sama. Ya. Jadi jangan pernah kita melihat, waduh orang itu berbahagia, kenapa anaknya berbakti, anaknya mencukupi orang tuanya. Jangan. Kita tersenyum saja. Kenapa Tuhan kok menjadikan dia seperti itu? Saya seperti ini. Konsepnya Tuhan rahman rahim, adil. Itu. Ya. Kalau kita melihat seperti itu, Tuhan nggak adil ini. Ya. Kan nggak adil ini Tuhan. Ya. Ya. Ada orang di ujung sana mencari makan, sekarang pun masih mencari untuk makan sekarang. Di ujung yang sana orang menghitung dengan berpoya-poya. Kalau kita melihat ketimpangan itu, kita akan menjadi orang yang tidak percaya pada Tuhan. Kita hanya berpikir, mengapa? Mengapa? Dan pada waktu bertanya semacam itu, Tuhan akan menjawab. Ini loh. Sehingga orang-orang dulu itu melihat baik dan buruk itu tersenyum, Mas Samsu. Ya. Tersenyum. Kita ini, katakan Mas Samsu, saya, kalau dihitung-hitung Tuhan nggak adil ini. Ya. Kenapa adik saya sampai hari ini sakit? Satu sisi, kenapa anaknya si A si B itu seperti itu? Itu pelajaran yang diberikan pada kita. Sehingga kalau kita bisa menyadari itu, kitalah manusia-manusia harapan dari Tuhan itu sendiri. Ya. Ini terjadi di mana-mana. Iya. Makanya dalam konteks budaya Jawa itu istilahnya ojo nduding alaning liyan. Nggak boleh. Ojo nduding kekurangan. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Wale kaono aku rek gak dadi, nggak boleh. Ya, goro-goro kue iki. Goro-goro udan iki kasep iki. Kan begitu? Yeah. Nggak boleh. Makanya dalam konsep Jawa itu ada istilah mulat sariro hangrosowani. Tugasnya itu. Kalau ada semua peristiwa itu mulatan sariramu. Delengen awakmu. Kudu wani kowe. Aja nyalane wong. Aja nyalane awakmu. Ning kudu mengkoreksi diri. Ya. Ya. Mas Samsu dikongkon nang kene, katakanlah menghadap Pak Wali Kota, menghadap Bu Gubernur, menghadap Pak Prabowo. Yang muncul pertama kali mungkin
nggak wani aku, wedi aku. Nah, itu kan nyalani kita, diri kita. Ya, ya, belum melangkah itu. Belum melangkah itu, nggak boleh. Merendahkan dirimu nggak boleh, merendahkan orang lain juga nggak boleh. Konsep Jawa, mulat sariro hang roso wani. Ya. Ya, ini kalau kita berbicara panjang lebar ya, tentang apa tadi bondo dunyo mung titipan anak mung gaduan. Terus yang berikutnya apa tuh? Yang ketiga tadi itu pangkat derajat mung sampiran. Sekarang banyak orang menyesal dalam kehidupannya. Setelah pangkatnya dia tinggi dan tidak hati-hati bahwa dia akan turun kembali sebagai manusia yang menginjakkan bumi, nggak siap. Ya, hilangkan itu. Baju itu Mas Samsu, sampiran, mung disampir ini, kena angin kira-kira itu ngeleyang nggak? Ngeleyang kan? Jadi pangkat dan jabat itu diibaratkan orang Jawa koyo klambi sing mbok sampir ini ngarepan kae. Diumbah kan lho? Ya. Terus kena angin, mabrung, hilang. Ya. Bagaimana caranya? Ya sudahlah, diupayakan bagaimana pangkat dan jabatan itu yang melekat pada manusia. Itu adalah amanah dari Tuhan. Ya mungkin itu yang dikatakan titipan ya. Sewaktu-waktu titipan itu pasti akan. Ya semua itu titipan. Dalam konteks jabatan itu orang Jawa semakin menekankan tentang sampiran. Sampiran itu. Gue iki mau kesampiran, kan begitu kan? Sering kita dengar itu ya. Makanya banyak pejabat-pejabat kita yang akhirnya berontak-berontak itu. Jadi pejabat yang berontak itu sebenarnya pejabat yang tidak sanggup untuk menerima kelambi sing disampir mau mabruk. Karpe sih tetap ya. Karpe sih tetap aja. Ada harapan ya. Hal semacam itu. Sehingga kalau kita melihat fenomena di luar sana, tadi orang Jawa, para leluhur kita itu menjadi tersenyum. Karena apa? Tahu masalahnya. Kowe ngamuk karena jabatamu kabrung. Digowangin toh, nah, gitu. Kenapa begitu? Kowe hati-hati. Lek nyampene barang kuwi lek iso ning umbah-umbahan kae dicapit. Kan begitu ya? Iya. Hal-hal semacam itu. Ya, ini menjadi dawuh leluhur itu kan menjadi oh ya masuk akal ya. Kehati-hatian. Ya, melaksanakan kewajiban tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Lihat Mas Samsu sekarang ini. Zamannya Pak Prabowo ini. Reshuffle berkali-kali. Ya. Kenapa? Mabruk. Tadi menteri si Rong Dino dipecat kan begitu itu ya. Ya. Masih sebentar sudah harus diganti. Ya. Itu kalau orang Jawa itu pangkat derajatmu itu. Ya, sing hati-hati. Karena Pak Prabowo sekarang itu kan niatnya niat keras itu. Ya. Tidak boleh ada pengangguran, tidak boleh oleh kemiskinan dan sebagainya. Lah mestinya kalau kamu dikasih jadi menteri, ya, itu artinya kamu dikasih jabatan, pangkat dan derajat. Ya harus sekuat itu. Ojo mangru tinggal. Jangan ragu-ragu. Ya, nah inilah makanya ya moga-moga Indonesia itu memiliki orang-orang yang dipasang dalam konteks jabatan itu punya pangkat dan derajat yang seirama dengan cita-cita berbangsa. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang pitutur. Kita lanjutkan, Kirianto. Jadi kalau tadi sudah disinggung ada pejabat yang muring-muring karena itu tadi nggak kesampirannya hilang itu mungkin ya. Itu mungkin sesuai dengan nesu tanpa kanepson. Ini mungkin harusnya begitu. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Begini. Pejabat itu
pejabat itu kan punya pengalaman. Pengalaman dalam menjalankan jabatannya. Kalau memang pejabat itu menjalankan amanah jabatannya dengan baik, ya, maka pada waktu dia itu harus pangkat derajat sampiran, ya, maka dia akan bisa menyampirkan derajat dan pangkat itu pada tempatnya. Aku saiki wis mari dadi jenderal. Mula pangkatku tak sekek kotak. Ya toh? Ya. Wis ora tak gawe maneh. Aku harus melangkah di jalan, di tanah. Maunya kan melangkahnya nang awang-awang kuwi. Jenderal-jenderal kan nang awang-awang iki. Nang awang. Lho kabeh kan di apa pundake kabeh kan bisa diinjak untuk di awang-awang dia. Ya. Ya. Kalau itu tentara ya emang tentara begitu. Ya, jenderal itu sudah luar biasa. Kayak orang itu lemak. Pada waktu pensiun, kau memang diarak, gitu. Tapi untuk kemana? Untuk menginjak tanah kembali. Nah, makanya kalau nesu tanpa kanepson itu, maka orang-orang itu boleh marah. Tapi marah tadi itu untuk perbaikan. Bukan semakin merusak. Katakan sekarang Mas Samsu, Indonesia itu kan negara aneh ini. Dari awalnya Bung Karno, ya, yang kontroversi, ada namanya Nasional Agama NAS-AKOM, akhirnya geger yang semacam itu. Muncul namanya 4865 Paten Pinaten, banjir darah Nusantara. Pertama, partai si sedidik siji, ya tak? Pada waktu itu sampai yang namanya DPR berikutnya nggak beres, ya, tutup dekret presiden, kan seperti itu. Ya. Ya, ini kan pengalaman buat mereka-mereka yang memang ada dalam struktur-struktur jabatan tertentu. Oleh pemerintahan model Bung Karno dulu itu begini loh. Masuk ke alalnya Pak Harto. 32 tahun mau dendo Nyokrowati di Nusantara. Bung Karno dengan Pak Harto. Raja. Ya. Udah berkembang seperti itu. NAS-AKOM dibubarkan. Setelah dibubarkan muncul namanya Orde Baru, Tatanan Pri Kehidupan Bangsa dan Negara, kembali ke kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Udah, jalan lah. Ontran-ontran 98, demonstrasi besar-besaran, Pak Harto harus turun. Muncul namanya reformasi. Yang dulunya Pancasila dan Undang-Undang 45 dijalankan secara murni dan konsekuen. Sekarang enggak, dirubah. Amandemen undang-undang. Kan Ya. asik ini. Ya. Dipimpin oleh Pak Amin Rais CS, ya, dalam rangka untuk merubah undang-undang. Ini bahaya semuanya ini. Ya. Terus berjalan sampai sekarang. Sampai sekarang kan nuansa reformasi. Reformasi tanpa arah. Ya. Tanpa arah kan ini. Iya, tanpa arah dalam arti cita-cita reformasi apa dulu itu nggak jelas ini. Ya, setelah itu ada namanya Pak Habibie, ada namanya Almakfurah Gus Dur, ya. Akhirnya ada namanya Bu Megawati Soekarno Putri, ya. Yang tiga-tiganya itu karena memang hanya sebentar, ya. Sebentar, mau tidak mau dia tidak punya sejarah alamiah yang bisa untuk dijelaskan secara panjang lebar, ya. Ibarat mereka itu hanya nyambung saja. Ya. Nyambung Pak Harto menuju Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Habibie, Gus Dur, Bu Mega, itu hanya sekedar nyambung saja. Ya, yang nyambung tidak ada artinya itu sebenarnya. Ya, esensial nggak ada artinya. Tapi waktu membutuhkan sambungan
hanya sambungan. Hmm. Habibie nyambung, teruskan Gus Dur nyambung, teruskan Mbak Mega nyambung. Tugasnya hanya nyambung. Sampai SBY. Ya, SBY baru sebagai presiden yang harus dimintai bertanggung jawab. Karena apa? Dia madeg jadi presiden. 2 periode. Ya. Berikutnya Pak Jokowi 2 periode. Dimintai bertanggung jawab. Sampai sekarang Pak Jokowi dimintai bertanggung jawab. Korupsi itu kira-kira Pak Jokowi terlibat apa enggak ya? Ini kan bentuk pertanggungjawaban. Ya. Ya. Nah, ini menjadi kasus yang menarik sebenarnya dalam konteks budaya Jawa. Kenapa Pak Jokowi kok dikejar-kejar sama musuh-musuhnya, pesaing-pesaingnya? Kenapa kok nggak berani dengan Prabowo? Ya. Kenapa Pak Jokowi kok begitu akrab dengan Prabowo? Ini sebenarnya nggak bisa dijelaskan secara matematika. Ya. Penjelasannya harus mistis ini. Dalam konteks budaya Jawa, mistis ini. Udah berbicara wahyu ke Prabon. Nanti kapan-kapan ya kita berbicara itu. Sehingga kita itu melihat dalam perspektif yang berbeda. Ini loh hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu seperti ini. Maka ada namanya Mas Gibran harus jadi wakil presiden. Ya, dalam perspektif itu menjadi indah kita melihat. Gitu loh. Ya. Bagaimana posisi Megawati, bagaimana posisinya yang lain-lainnya, ya terus berjalan sampai Pak Prabowo sekarang. Pak Prabowo sekarang itu sebenarnya apa sih? Ya, siapa sih dia? Saya sering mengatakan Pak Prabowo itu raja atau patih ini dalam konteks raja-raja besar Nusantara. Ya. Apa dia raja sekaligus patih? Ya. Majapahit patihnya kan seperti Pak Prabowo begitu. Ya. Rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Ya dah. Sumpah palapa. Wah, itu. Nah, itu sama dengan Pak Prabowo sekarang. Sumpah rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Makan siang gratis. Dan sebagainya. Menarik ini. Ya. Sehingga kalau kita melihat secara vulgar saja, Pak Prabowo itu antara Brawijaya dengan Gajah Mada. Jadi antara satu. raja dan patih ya? Antara raja dan patih. Dan patih. Ya. Raja dan patih. Kalau dilihat dari gerak-geriknya itu. Sehingga menjadi menarik pada waktu kita dalam perspektif itu. Sopo Jokowi. Ya, nanti kapan-kapan kita bicara itu. Berikutnya kita bicara apa? Ya, itu konsep nesu tanpa kanepson. Ya, jadi orang itu kalau katakan nesu tanpa kanepson sebenarnya sudah pada tingkatan Brahmana, Mas Samsu. Ya, pada tingkatan penasihat. Makanya kenapa Mojopahit dulu itu menjadi negara yang besar? Karena pada tingkatan Brahmana sing oleh nesu. Ning tanpa kanepson itu adalah raja-raja sebelumnya dan para kerabat raja yang terpercaya. Boleh marah ini, tapi tanpa kanepson marah tapi menjadikan Majapahit kuat. Di Indonesia yang boleh marah kan tampak sekarang. Yang boleh marah kepada Pak Prabowo kan tampak itu. Tapi kemarahan dia kepada Pak Prabowo presiden itu bukan akan menghancurkan. Tapi bagaimana negara ini bisa berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju. Boleh itu. Lah yang lain-lainnya itu nesu nganggo kanepson. Mungkin begitu yang lainnya loh ya. Marahnya menghancurkan. Jangan. Dalam konteks budaya Jawa nggak boleh. Kebetulan yang ini milik saya. Katakan. Mutu disertasi saya. Itu. Nah, terus dilanjutkan nesu tanpa kanepson, guyu tanpa geguyu. Jadi orang itu kadang-kadang kan antara ekspresi wajah dengan batinnya kadang-kadang berbeda. Ya. Jadi kalau kita sudah melihat bahwa Pak Prabowo baik, Jokowi baik, ya, Pak SBY baik, ya sudahlah, kita ikhlas, tersenyumlah.
guyu ngakak ning guyumu kuwi ikhlas. Ora geseh antara batinmu karo guyumu. Ya. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang pitutur luhur. Nah, tadi sudah banyak Kirianto ini di segmen terakhir ini ada jalmo tan kena kiniro. Mungkin ya seperti Pak Prabowo lah, jangan gentar itu. Mungkin bisa begitu. Jalmo tan kena kiniro. Artinya fenomena ini, termasuk manusia ini kan tidak bisa diramalkan. Besok kue dadi opo? Nggak bisa. Artinya pada umumnya nggak bisa. Meskipun di tanah Jawa ini banyak sekali orang yang bisa untuk meramalkan. Kasarannya itu. Banyak orang yang bisa untuk menebak. Besok kue dadi kene anule. Ya. Kan banyak itu. Kalau kita lihat kan di pondok-pondok pesantren dulu, atau di tempat-tempat pelajaran-pelajaran agama dulu, itu kan beserta dengan memberikan saran tentang bakat potensi. Tahu dia. Tahu. Termasuk saya. Dulu pada waktu belajar begitu, Kiai berbicara, kamu itu nanti bakatnya ini, gitu, ya. Nah itu dalam konsep yang terakhir tadi itu sebenarnya orang awam itu tidak tahu, nggak bisa mengira-ngira. Kita bisa bayangkan, ini yang menarik kan kita bicara Pak Prabowo ini ya, Pak Prabowo ini. Dan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan orang yang sopo sing ngiro tadi presiden. Siapa yang bisa ngiro bahwa dia bisa jadi presiden? Anak-anak kita. Kalau kita sekarang sudah jelas, ya segini kita dini, ya tak? Anak-anak kita nggak ada yang bisa untuk menerka dia akan jadi apa ke depan. Pak Harto, sopo ngiro tadi presiden? Anak petani yang kemusuk kono jarene, gitu. Tambah akhirnya dia punya wakil namanya Raja Hamengkubuwono 9 atau berapa itu. Aneh Indonesia itu, presiden kok wakili rojo. Sopo sing iso gerbo kaya ngono. Jadi Pak Harto itu raja di raja, itu rajanya raja. Kenapa begitu? Wakili rojo. Aneh kan? Ya itu. Nah, jalmo tan kena kiniro itu seperti itu. Makanya orang Jawa itu jangan beda-bedakan. Ya. Masya arek kaya anake wong sudra matu kiling bali-bali lo kan wong melarat. Urung karuan anak esuk gak dadi presiden. Banyak seperti itu. Sekarang yang rame itu Gubernur Jawa Barat ya, Jawa Barat. Kalau dilihat ke belakang 9 bersaudara atau berapa itu makan yang semacam itu, tapi bapaknya ibunya konon katanya perhatian terhadap anak-anaknya. Ada lagi itu Pak Menteri siapa itu yang sering bicara sekelumit tapi menarik ya, bahwa dulu itu pada waktu dia kekurangan karena keluarga banyak juga itu, rupanya keluarga banyak itu penting. Ya, sekarang kan keluarga berencana 2 anak cukup. Sehingga ngurusi 2 anak itu bisa dikelola dengan baik, ya. Tapi kan orang tuanya kan tidak bisa berdoa lebih. Tapi kalau anaknya banyak, dengan kesengsaraan itu, akhirnya dia gue besok dadi menteri kan begitu ya. Saking sengsara nih, rupanya doa orang sengsara itu terkabulkan ya. Ini guyon saja ya. Buktinya Pak Amran siapa? Amran Sulaiman ya. Itu kan ibunya pada waktu kondisi semacam itu dia ngomong, kamu nanti jadi menteri kan begitu ya. Sekarang jadi menteri betul. Rupanya dibutuhkan orang-orang yang hidupnya sengsara untuk berdoa itu. Ya itulah kenyataannya. Jadi kalau kita berpikir dengan guyon ya,
ternyata benar kata agama itu. Ya, doa ibumu dikabulkan Tuhan. Ibu yang seperti apa? Yang sengsara itu rupanya ya. Ya, seperti itu. Banyak sekali itu. Ya, banyak. Bahkan ibu saya dulu juga begitu. Karena ibu saya buta huruf, ya. Cita-citanya ibu saya sederhana. Saya disuruh sekolah untuk apa? Biar bisa baca, katanya begitu. Itu kan doa. Jadi kalau sekarang saya sampai di Malang, sampai di Dhamma TV ini kebablasan ini. Kita doa bisa membaca sudah terpenuhi. Ya. Kenapa? Karena hanya 9. Kan sengsara itu. Kuenya begitu. Ya. Kuenya begitu. Itulah kalau kita berbicara tentang konsep-konsep budaya Jawa yang semacam itu. Menunjukkan kepada kita, menuturkan kepada kita, jangan gampang meremehkan orang. Karena kita tidak tahu. Ada pada satu saat, Mas Samsu, dalam sejarah itu, ada orang yang, katakan orang desa, yang hidupnya serba pas-pasan, bahkan kekurangan. Tapi kepingin anaknya itu untuk bisa sekolah, bisa sukses. Dia setiap anaknya datang mau berangkat sekolah, dia selalu mencari utangan. Inilah orang tua. Kadang-kadang anaknya itu menangis pada saat dia naik dokar. Di desa kan dokar. Dokar. Karena apa? Karena orang tuanya itu mengatakan, sekolah sing apik, sing hati-hati, duit sing mbok gowo mau, bapak utang nang Mbah Lurah. Nangis dia sepanjang naik dokar itu, gitu loh. Terus semacam itu. Pada satu saat anaknya sukses, dia jadi orang besar di salah satu perusahaan besar, dan dikudratkan oleh Tuhan, dia tahu bahwa pekerja dia yang sudah sepuh, pekerja sepuh itu adalah orang yang pada waktu bapaknya sengsara menyekolahkan dia, dan bapaknya itu ngutang pada orang itu, dihinakan. Sekarang dia jadi bosnya. Beruntung orang tuanya. Jangan, itu masa lalu. Kalau dia tidak menghinakan bapakmu, kamu tidak akan jadi seperti itu. Wah. Jalmo tan keno kiniro. Luar biasa bapaknya ini. Ya, kalau dihitung-hitung realistis, ya memang harus didepak orang ini. Dulu menyengsarakan, menghinakan bapak saya. Orang tua yang baik, berpikirnya sangat landai. Tanpa bapakmu dihinakan oleh dia, kamu tidak akan bisa seperti itu. Nah, ini kan luar biasa ini. Ya. Ini konsepnya jalmo tan keno kiniro. Yang kamu hinakan anak tadi. Ya, katakan. Ning lek wis dadi, ya aja terus semena-mena. Harus dipikir, karena hidup itu kan berkelanjutan. Anakmu gimana nanti? Bisa jadi cucunya dia nanti jadi bosnya anakmu, kan begitu. Ya, inilah yang orang Jawa mengajarkan kepada kita, bahwa kehidupan itu sebenarnya sudah diformat oleh Tuhan. Ya, sehingga kita tidak gampang untuk menyalahkan orang kalau kamu tidak bisa membenarkan. Makanya ada konsep benar dan benar. Benar dan benar itu. Ya, kenapa salah tidak ada? Bukan tidak ada, dikesampingkan. Kalau kamu bicara salah, wajib kamu membenarkan. Abot kan? Abot nggak? Iya. Ya, tugas manusia menyalahkan itu berat loh dalam konteks budaya Jawa, karena dituntut untuk membenarkan. Benar kan? Dengan cara silakan. Kalau dalam agama itu, apabila kamu tahu tentang kemungkaran itu, ya, dengan kekuatan sikat saja dia. Kan begitu. Dengan omonganmu diberitahu. Ya. Kalau tidak, tinggalkan. Doakan dia. Ya. Kan begitu. Sama dengan ini, kehati-hatian kita untuk tidak menyalahkan orang karena kita itu tidak mampu untuk membenarkan.
Ya. Kita akhirnya kan berdoa saja, ya sudahlah kalau gitu nanti semoga Tuhan segera untuk memberikan jalan pada dia. Jalmo tan kenor Kiniro. Kita ini orang lain mungkin akan menunjukkan kepada kita, oh kita itu gimana yang ngomong apa saja dia, begini-begini. Ya sudahlah, ya jalmo tan kenor Kiniro. Sopo ngerti besok. Sopo ngerti besok. Nah, ya. Anak putuku. Ya, melebihi mereka-mereka yang menghinakan orang-orang itu. Hati-hati sekali. Ya. Itu kalau kita berbicara jalmo tan keno kiniro. Ya. Ya, Kirianto, jalmo tan keno kiniro ini menutup pembicaraan kita pada malam ini. Mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa melanjutkan pitutur. Ya. Pemirsa, akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Rama TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.